Kehamilan pada remaja. Apa itu kehamilan remaja? Yang pertama kita bahas dahulu mengenai remaja. Remaja adalah suatu masa individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai mencapai kematangan seksual. Pembagian usia remaja terbagi dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun, remaja akhir 15-20 tahun dan belum menikah. Oleh karena itu, kehamilan usia dini atau usia muda atau usia remaja adalah kehamilan yang terjadi pada remaja putri berusia kurang dari 20 tahun. Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan adalah usia 20-30 tahun. Jika terjadi kehamilan di bawah atau di atas usia tersebut, maka akan dikatakan beresiko menyebabkan terjadinya kematian 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan reproduksi sehat. Prevalensi kehamilan pada remaja. Angka kejadian kehamilan remaja di Indonesia adalah 48 per 1000 perempuan. Menurut laporan Riskesdas tahun 2013, masih didapatkan kehamilan pada usia sangat muda, yaitu kurang dari 15 tahun dengan proporsi 0,02%, terutama di pedesaan sebesar 0,03%. Dari hasil survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2014, setiap tahun terdapat 15 juta remaja berusia 15-25 tahun yang melahirkan dan 20% dari 2,5 juta kasus kejadian tidak diharapkan dan aborsi di Indonesia yang dilakukan oleh remaja. Kehamilan remaja mempunyai risiko sering terjadi anemia, gangguan tumbuh kembang janin, keguguran, prematuritas, BBLR, gangguan persalinan sehingga perlu tindakan operasi persalinan, peningkatan preeklamsia atau eklamsia, perdarahan antepartum atau pascapartus, bayi lahir dengan IQ rendah, subinvolusi uteri, infeksi puerperalis, dan pembentukan pengeluaran ASI yang kurang. Faktor penyebab kehamilan remaja. Keadaan kehamilan usia dini pada remaja karena kurangnya pengetahuan tentang waktu yang aman untuk melakukan hubungan seksual, sehingga umumnya kehamilan remaja sebagian besar adalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan remaja. Yang pertama, sosial ekonomi yang buruk, sehingga orang tua lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rendahnya komunikasi dan pendidikan dari orang tua terhadap anak. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Yang ketiga, pendidikan seks yang kurang bahkan tidak menerima pendidikan seks sama sekali. Karena umumnya pada pendidikan formal tidak terlalu menerima pendidikan seks ini, apalagi bagi orang-orang yang tidak mendapat pendidikan sama sekali. Yang keempat, tidak menggunakan kontrasepsi. Karena anak-anak tidak boleh mempergunakan kontrasepsi. Yang kelima, harga diri yang rendah. Yang keenam, tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketujuh, kurangnya penerapan ajaran agama dan iman remaja. Dan yang terakhir, perkembangan iptek, di mana orang-orang dengan mudah mencari informasi, baik itu informasi yang baik maupun yang buruk. Penilaian status gizi berdasarkan antropometri apabila kehamilan remaja ini terjadi. Yang pertama, tinggi badan. Tinggi badan ibu hamil berhubungan dengan resiko berat bayi lahir rendah atau BBLR, kehamilan dengan operasi, dan komplikasi kehamilan. Batas ambang tinggi badan kurang dari 145 cm merupakan sinyal bagi petugas kesehatan bahwa ibu harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kehamilan remaja pada usia 10-12 tahun masih dalam proses pertumbuhan cepat atau growth spurt kedua dan belum mencapai ambang batas tinggi badan 145 cm. Konsekuensinya harus menanggung beban ganda, yaitu pertumbuhan untuk diri sendiri dan bayi dalam kandungan. Yang kedua, berat badan. Berat badan berhubungan erat dengan status kesehatan. Pertambahan berat badan secara teratur selama kehamilan yang tercatat membandingkan hal tersebut dengan berat badan sebelum hamil adalah salah satu metode untuk mengetahui atau memantau status gizi seorang ibu hamil. Kenaikan berat badan ideal selama kehamilan adalah 10-12 kg. Dengan perhitungan, trimester pertama kenaikan kurang lebih 1 kg, trimester kedua kurang lebih 3 kg, dan trimester ketiga kurang lebih 6 kg. Ibu hamil yang dapat mencapai kenaikan berat badan tersebut dapat dikatakan memiliki status gizi yang baik. Yang terakhir, lila atau lingkar lengan atas, yang merupakan gambaran ketersediaan zat gizi di otot dan lemak. Pengukuran lila dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengetahui status gizi, termasuk pada remaja jika berat dan tinggi badan aktual tidak dapat diukur. Ambang batas lila adalah 23,5 cm yang diukur menggunakan pita ukur. Apa aja sih dampak kehamilan remaja itu? Jika dilihat dari sisi psikologis ibu, kehamilan remaja dapat menyebabkan ketakutan akan peran baru sebagai ibu. Selanjutnya adalah pesimis dan dihantui rasa bersalah mengapa harus menikah dini. Ibu hamil juga dapat mengalami baby blue syndrome ditandai dengan kecemasan, perubahan suasana hati, sulit makan dan tidur, kesedihan, dan sulit berkonsentrasi yang terjadi 1 hingga 2 minggu setelah kelahiran. Ibu hamil juga sering mengalami prenatal maupun postpartum depression ditandai dengan perasaan tidak berharga, gelisah, perasaan menyakiti diri sendiri maupun bayi, dan selalu panik.
Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan dampak fisik terhadap ibu hamil remaja, yang pertama dapat menyebabkan komplikasi. Selanjutnya adalah pertumbuhan yang terhambat, dikarenakan kebutuhan ibu hamil dan remaja sama-sama meningkat, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan janin dan kebutuhan ibu hamil. Ibu hamil remaja berisiko mengalami kesulitan dalam melahirkan. Selain itu, berisiko mengalami anemia, preeklamsia, dan juga kematian, di mana kematian ibu hamil remaja lebih tinggi daripada ibu hamil dewasa. Selanjutnya kita akan melihat dampak terhadap bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil remaja berisiko mengalami berat badan lahir rendah, bayi lahir prematur, bahkan mengalami kematian. Selanjutnya mengenai masalah yang sering terjadi pada kehamilan remaja. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi. Ibu yang masih dalam usia remaja dan kurang memiliki pengetahuan yang cukup menyebabkan ibu tidak memenuhi asupan sesuai kebutuhannya, lalu tidak memeriksakan kehamilan secara rutin seperti yang direkomendasikan, serta tidak memahami apa yang dibutuhkan ibu dan bayi selama masa kehamilan maupun setelah bayi dilahirkan. Yang kedua yaitu mengenai kurangnya perawatan selama kehamilan maupun setelah kehamilan. Perawatan selama kehamilan dan setelah kehamilan ini sangat diperlukan untuk memantau kehamilan ibu dan janin agar mengurangi resiko komplikasi yang mungkin terjadi, terlebih dengan keadaan sang ibu yang masih remaja. Ibu yang masih remaja memiliki pemikiran yang cenderung lebih sempit dan sulit menerima informasi jika tidak memiliki kesadaran dari dirinya sendiri, sehingga mereka membutuhkan dukungan dari suami, orang tua, keluarga, lingkungan, dan komunitas terdekat, serta pelayanan kesehatan setempat. Masalah yang ketiga yaitu tentang asupan makan yang kurang memenuhi kebutuhan gizinya. Kebutuhan gizi ibu selama hamil ini meningkat terlebih pada ibu hamil yang masih remaja karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, sehingga akan terjadi perebutan zat gizi antara janin dan metabolisme tubuh ibu sendiri. Nah, ketika asupan zat gizi ibu ini tidak mencukupi, maka janin akan berisiko mengalami hambatan pertumbuhan seperti berat badan lahir rendah atau lahir prematur. Masalah yang keempat yaitu terkait citra tubuh. Pada ibu hamil yang masih remaja ini, biasanya mereka masih memperhatikan citra tubuh atau body image-nya. Kenaikan berat badan pada ibu hamil yang normal akan dianggap sebagai masalah ketika ibu hamil remaja kurang percaya diri dengan keadaan fisik saat ini. Padahal, kenaikan berat badan yang terjadi itu sebenarnya masih normal. Oleh karena itu, ibu hamil remaja dapat mengalami perubahan pola makan seperti pembatasan asupan makanan, sehingga dampak negatif kepada ibu dan janin karena kebutuhannya tidak tercukupi. Masalah kelima yang sering terjadi yaitu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum ini merupakan kondisi muntah yang parah dan terjadi pada awal kehamilan. Kondisi psikologis ibu hamil dapat mempengaruhi mual dan muntah yang dialami. Terlebih mengingat kondisi ibu hamil di usia remaja ini memiliki kerentanan stres karena berbagai tekanan pikiran yang dialami. Pada usia remaja terjadi pertumbuhan cepat atau growth spurt yang kedua, sehingga agar dapat tumbuh dengan optimal, pada usia remaja ini dibutuhkan konsumsi gizi makro dan zat gizi mikro dalam jumlah yang cukup. Nah, kehamilan di usia remaja ini menyebabkan ibu harus menanggung beban ganda, yakni untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan janinnya. Peningkatan kebutuhan zat gizi selama kehamilan yang tidak terpenuhi dapat membahayakan pertumbuhan remaja dan juga janinnya. The Institute of Medicine memberikan rekomendasi untuk kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikro selama kehamilan. Kebutuhan energi mungkin lebih besar untuk remaja yang memulai kehamilan dengan berat badan rendah, masih dalam masa pertumbuhan, atau yang aktif secara fisik. Kebutuhan tambahan energi selama trimester kedua dan ketiga kehamilan sekitar 300 kilokalori per hari pada orang dewasa dan remaja yang lebih tua, dan tambahan 500 kilokalori per hari pada remaja yang lebih muda atau usia kurang dari 14 tahun. Penambahan protein pada remaja yang hamil sebanyak 25 gram per hari, di mana 2/3 dari total protein harus bernilai biologis tinggi, yaitu protein yang berasal dari telur, susu, daging, atau sumber hewani lainnya. Kebutuhan cairan selama kehamilan juga meningkat dikarenakan adanya peningkatan volume darah. Minimal konsumsi 18 gelas per hari untuk cairan non kafein, dan kafein harus dibatasi, di mana maksimal kurang dari 300 mg per hari. Kebutuhan zat gizi mikro pada kehamilan remaja juga mengalami peningkatan, di mana kebutuhan zat besi pada kehamilan remaja sekitar 27 mg per hari, kebutuhan asam folat sekitar 600 mikrogram per hari, dan kebutuhan kalsium sekitar 1300 mg per hari. Tips and trik selama kehamilan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan sebanyak 4 kali. Pemeriksaan pertama pada usia kandungan sebelum 3 bulan, di mana semakin dini pemeriksaan awal kehamilan maka akan semakin baik. Pemeriksaan kedua pada usia kandungan 4-6 bulan, lalu pemeriksaan ketiga dan keempat pada usia kandungan 7 hingga 9 bulan.
Namun untuk beberapa kasus seperti ibu hamil yang terlalu muda di mana usia kurang dari 20 tahun, ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun, ibu hamil dengan jarak antara kehamilan satu dengan yang lainnya kurang dari 2 tahun, serta ibu hamil yang pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih termasuk ke dalam kategori berisiko, sehingga perlu memeriksakan kehamilan setiap bulannya. Yang kedua, memperhatikan konsumsi sehari, seperti konsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak dari biasanya dan tidak ada pantangan makanan, meminum tablet tambah darah, membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi, meminum air putih yang lebih banyak, jika ada mual dan muntah, serta tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dan makan dalam porsi kecil tapi sering seperti biskuit. Jangan mengonsumsi alkohol, rokok, dan kopi. Jika konsumsi obat wajib menanyakan kepada petugas kesehatan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti yoga. Keempat, menjaga kebersihan diri. Kelima, mengikuti kelas ibu hamil. Keenam, melakukan pijat payudara. Ketujuh, mengelola stres dan istirahat yang cukup. Dan terakhir, melakukan stimulasi janin. Pencegahan kehamilan pada remaja. Yang pertama adalah perbaikan pengetahuan. Bagaimanapun, tingkat pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam menyadari pentingnya arti kesehatan. Rendahnya pengetahuan memperbesar peluang kejadian kehamilan usia remaja. Maka dari itu, perlu perbaikan pengetahuan terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi pada remaja untuk menghindari dari kejahatan seksual seperti pemerkosaan, hubungan luar nikah yang dapat mengakibatkan kehamilan di usia remaja. Sasaran peningkatan pengetahuan atau perbaikan pengetahuan tidak hanya sebatas kepada remaja saja. Informasi lengkap mengenai bahaya kehamilan di usia remaja pada orang tua, paman, dan anggota keluarga lainnya dengan harapan bahwa keluarga dapat meneruskan informasi tersebut kepada anak mereka sebagai bahan pertimbangan untuk menunda kehamilan setelah menikah di usia remaja. Hal tersebut berkaitan dengan norma di masyarakat, di mana masih menganggap pasangan yang telah menikah wajib untuk segera memiliki anak tanpa memandang usia dan risiko bagi remaja sendiri. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Terdapat pengaruh yang bermakna antara teman sebaya terhadap perilaku seksual remaja. Pengaruh yang diberikan teman sebaya dapat berupa nasihat-nasihat atau informasi yang diberikan teman kepada remaja, di mana seringkali tidak mempertimbangkan baik dan buruknya baik dari segi norma sosial dan norma agama. Maka dari itu, para remaja harus bijak dalam memilih mana nasihat atau informasi yang diberikan teman sebaya agar tidak menyimpang baik dari segi norma sosial dan juga norma agama. Selanjutnya, pengaruh keluarga. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi bagi perkembangan kepribadian anak, maka orang tua harus berusaha untuk menciptakan lingkungan keluarga yang serasi, seimbang, dan selaras. Orang tua harus bersikap demokrasi baik dalam memberikan aturan maupun larangan kepada anak. Orang tua harus dapat memberikan contoh atau model atau mendidik remajanya dalam hal menjalin hubungan dengan kawan-kawan sebayanya. Juga orang tua perlu menanamkan nilai-nilai agama agar remaja memiliki pedoman hidup yang benar sehingga remaja dapat terhindar dari perilaku seksual yang dapat menyebabkan kejadian kehamilan pada usia remaja. Mitos dan fakta kehamilan pada remaja. Mitos, saya tidak akan hamil saat berhubungan seks untuk pertama kalinya. Faktanya, salah. Ketika seseorang telah mendapatkan menstruasi, kemungkinan untuk hamil tetap ada. Para wanita muda atau remaja lebih subur dibandingkan yang sudah cukup berumur, sehingga mereka bisa hamil dengan mudahnya. Jangan percaya terhadap kata pasangan yang mengatakan bahwa Anda tidak akan hamil saat pertama kali melakukan hubungan seks. Mitos, saya cuma melakukan hubungan seksual tidak terproteksi satu kali, karena itu saya tidak mungkin hamil. Faktanya adalah salah. Hubungan satu kali cukup untuk membuat kehamilan ataupun menderita penyakit menular seksual, bahkan HIV/AIDS. Jangan biarkan pasangan meyakinkan Anda untuk melakukan hubungan seksual, apalagi tidak terproteksi, yang berakibat penyesalan di mana mengingat dari resiko yang ada lebih besar daripada kesenangan sesaat. Mitos, saya menggunakan pencuci vagina setelah berhubungan seks untuk mencegah kehamilan. Faktanya adalah salah. Ketika Anda mencuci area vagina, maka Anda hanya berhasil membersihkan beberapa bagian tertentu saja, seperti bagian vulva, kedua jenis labia, daerah sekitar anus, dan bagian luar vagina. Sedangkan area menuju jalur rahir atau vagina bagian dalam sebagai tempat terjadinya penetrasi sulit dijangkau air karena ukurannya sangat kecil, sehingga sangat tidak mungkin air dapat masuk ke dalam area vagina dan menghilangkan sperma yang telah berada di dalam rahim. Pencucian vagina hanya berfungsi sebagai upaya untuk terhindar dari infeksi jamur ataupun bakteri yang bisa membuat Anda merasa tidak nyaman di area vagina.